Cepat berikan aku seorang cicit laki-laki. Keluarga-keluarga Huo kita harus bisa berkumpul 4 generasi bersama. Jangan khawatir kakek. Setelah kami selesai menyambut Pak Wu, kami akan pulang dan segera membuat bayi. Bagus. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan kakek, biar saya antar Anda, ya. Anak nakal, tidak perlu mengantarku. Mengantar kakek? Aku rasa kamu hanya ingin mengambil kesempatan untuk mengadukan, memberitahunya bagaimana aku menyiksamu selama ini. Iya, kan? Tidak, saya tidak. Masih berani membantah? Jangan, tolong jangan. Hahaha. Menurutmu jika air mendidih ini disiramkan ke lenganmu, apakah lengan ini masih bisa selamat? Tuan Huo Chengze, aku memohon padamu. Demi harga diri Tuan kakek, tolong lepaskan aku. Melepaskanmu? Atas dasar apa? Jangan kira karena orang tua itu menganggapmu manusia, lalu kamu benar-benar jadi manusia. Di mataku, kamu selamanya hanyalah seekor anjing hina. Kamu masih berani bersembunyi? Chengze, sebentar lagi tamu akan datang. Aku mohon lepaskan aku. Kalau begitu katakan, di mana kesalahanmu? Biar aku beritahu dirimu. Kamu hanyalah anak buangan yang diadopsi dari panti asuhan. Melihatmu saja sudah membuatku merasa kotor. Beraninya kamu menjadi istriku, Huo Chengze. Ini memalukan. Orang tua itu benar-benar sudah mulai pikun. Dia terus memaksamu menikahi wanita rendahan ini. Kamu pasti menderita. Aduh, benar-benar tidak tahu gadis liar ini. Menggunakan cara apa untuk mengelabui pikiran si orang tua itu? Jangan-jangan kamu sudah pernah tidur dengan kakek tua itu, ya? Huo Chengze, dia itu kakek kandungmu sendiri. Kamu benar-benar sanggup berkata seperti itu? Apakah kamu masih punya hati nurani? Masih berani membantah ya, ha? Percaya tidak kalau aku akan merusak wajahmu sampai kamu tidak bisa menemui. Lepaskan tangan kotormu dariku. Tidak mau dilepas ya? Besok aku akan hentikan semua biaya pengobatan adikmu. Tunggulah saatnya kamu mengurus kematian adikmu. Semua ini salah kakak. Kalau bukan karena kakak, kamu tidak akan menjadi seperti ini. Bukankah aku belum tiada? Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Tenang saja, aku akan menyembuhkanmu. Hahaha, begitu baru benar. Kedepannya jangan cari masalah denganku lagi. Jika wajahnya disayat, maka dia tidak bisa melayani Pak Wu dengan baik. Chengze, jika ingin menghajarnya, tunggu sampai malam ini selesai. Kemari, duduk. Layani Pak Wu dengan baik. Dengar tidak? Pak Wu, Hehe, Pak Wu. Mari, duduklah. lepaskan aku. Lepaskan aku. Keluarga kami menginginkan tanah di bagian timur kota itu, kan? Presiden Huo harus menunjukkan sedikit ketulusan, benar tidak? Misalnya, Pak Wu, Langsin itu istriku, hanya sebidang tanah. Itu tidaklah cukup. Pak Wu, wanita ini masih murni loh. oh, hahaha, barang murni itu bagus. Jika benar-benar masih murni, tanah di selatan kota juga bisa kuberikan padamu. Hahaha. Pak Wu, murni atau tidaknya, malam ini kita bisa mencobanya sendiri. Baiklah Pak Wu, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Huo Chengze, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Layani Pak Wu dengan benar. Jika tidak, pikirkan keselamatan adikmu. Huo Chengze. Setelah selesai makan ini, kamu akan berlutut memohon padaku. Haha, Dasar binatang, lepaskan aku. biarkan aku memberimu perhatian khusus. Brengsek, akan kuhabisi kau. Tolong aku, kumohon tolonglah aku.
Presiden Shu. Wanitamu? Bukan begitu. Dia wanitanya grup Huo Chengze. Wanitanya Huo Chengze pun berani kau sentuh? Itu karena keluarga Huo meminta bantuan kepadaku, dia sendiri yang mengirimkan wanita ini. Presiden Shu, Anda mau apa? Saya mengerti. Silakan lalui sesuka Anda. Jangan pergi. Kumohon bantu aku. Selama Anda bersedia membantuku, aku akan menuruti apapun permintaan Anda. Ini atas kemauanmu sendiri ya? Ingat apa yang kamu janjikan padaku semalam? Zhang Wen. Nona Lansin, Lan Zhengwen sudah tiada karena melompat dari gedung. Abu kremasinya telah diambil oleh Huo Chengze. Apa? Hahaha, Di mana kamu menyembunyikan adikku? Di mana kamu menyembunyikan adikku? Cepat katakan. nyahlah, wanita gila. Ingin mencari adikmu? Mau tahu adikmu ada di mana? Ini? Hahaha, adikmu ada di sini. Hahaha. Ini bukan adikku. Ini bukan adikku. Ini bukan adikmu? Hah? Benarkah ini Lan Zhengwen? Coba rasakan lagi. Bukankah ini rasanya seperti Lan Zhengwen? Apa kamu mau cari mati di jalan? Presiden Shu, sepertinya itu wanita milik Huo Chengze. Presiden Shu. Presiden Shu, bukankah Anda sangat ingin menghancurkan grup Huo? Lalu kenapa masih menolong wanita milik Huo Chengze itu? Asah dia dengan baik, dia adalah senjata ampuh untuk melawan keluarga Huo. Jika dia tiada begitu saja, bukankah itu sangat disayangkan? Kenapa aku bisa ada di sini? Nona Lan, kamu sudah bangun. Tadi kamu pingsan. Tuan Presiden Shu, kami baik hati menolongmu. Kenapa Anda menolong saya? Karena wanita yang agresif dan menggoda sepertimu, aku tidak akan melepaskannya. Benar-benar sialan. Apa kamu sebegitu ingin tiada? Seharusnya kamu tidak menyelamatkanku. Apa kamu tidak ingin tahu? Mengapa adikmu Lan Zhengwen mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung? Mengapa mereka begitu terburu-buru melakukan kremasi, bahkan kesempatan terakhir pun tidak diberikan kepadamu? Aku dengar,
Sebelum Lan Zengwen tiada, dia masih bernapas. Apa katamu? Jika tidak ingin adikmu tiada dengan sia-sia, maka hiduplah dengan baik. Hanya dengan tetap hidup, baru akan ada harapan untuk melakukan pembalasan. Ikuti dia? Baik, Pak. Wanita sialan. Apa kamu sudah gila? Kamu berani memukulku. Kenapa kamu melenyapkan Zheng Wen? Kenapa kamu melakukan itu padanya? Dasar tidak waras. Silan Zheng Wen itu sudah sekarat. Dia sendiri yang tidak ingin bertahan hidup. Apa hubungannya dengan Cheng Ze? Bahkan jika aku yang menghabisinya. Apa kamu punya bukti? Memangnya kamu bisa berbuat apa? Huo Cheng Ze, aku akan mati bersamamu. Beraninya kamu menyerangku. Wanita sialan. Kalian berdua hanyalah anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Keluarga-keluarga Huo kami sudah membesarkan kalian. Selama lebih dari 20 tahun, kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk kalian. Kenapa kamu melenyapkan adikku? Haha, adikmu itu hanya penghabis uang. Dia memang sudah seharusnya tiada. Bukan hanya dia saja. Kamu juga seharusnya tiada. Keluarga-keluarga Huo kami tidak menyambut anak haram rendahan sepertimu. Pergi. Dia melenyapkan Zheng Wen. Bertahanlah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Yang kamu peluk itu adalah istri dari Huo Cheng Ze. Lepaskan dia. Enyahlah, Sukingran. Ibu simpananmu itu. Kamu malah berani mencampuri urusan keluarga Huo kami. akan kukatakan sekali lagi. Enyahlah, Aku juga katakan sekali lagi. Turunkan dia sekarang juga. Cheng Ze, kamu tidak apa-apa? Sukingran. Beraninya kamu memukulku? Akan kuhancurkan kamu sampai tidak bersisa. bertahanlah. Aku akan segera mencari dokter. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Kumohon, bantu aku membalas dendam. Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Katakan saja. Mulai sekarang, kamu harus menuruti segala permintaanku. Semuanya. Apa aku harus berpakaian seperti ini? Jika tidak berpakaian seperti ini, bagaimana bisa menggoda Huo Cheng Ze? Inikah caramu membantuku untuk membalas dendam? Kamu tidak punya hak untuk mempertanyakanku. Dia sudah datang. Kakak ipar baru sangat cantik ya. Dia pasti hebat di atas ranjang kan? Tuan Muda Huo, kamu sungguh beruntung. Bicara apa kalian ini? Jangan sembarangan bicara. Aduh, apa yang mereka katakan, itu juga kenyataan. Sayang, aku sudah memesan kue besar 3 tingkat, nanti. 1 bulan tidak bertemu, Langsin benar-benar sudah berubah total. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu datang kemari. Kenapa diam saja? Usir dia dari sini sekarang juga. Pergilah jika tidak ingin kubuat perhitungan. Cheng Ze. Selamat ulang tahun. Huo Cheng Ze. Su Qingran, Lansin itu istriku. Sialan, lepaskan tangan kotormu itu. Seharusnya kamu yang melepaskannya, kan? Cheng Ze, kalau kamu begini, Chen Ling pasti tidak akan senang loh.
Kamu, Dengar tidak? Su Qingran, cepat lepaskan. Apa yang kamu lakukan? apa yang aku lakukan? Kamu sendiri sedang apa? Huo Chengze, camkan ini baik-baik. Aku Chen Ling adalah wanita milikmu. Su Qingran, kamu menyakitiku. Tadi kamu merayu Huo Chengze, kelihatannya kamu sangat menikmatinya. Bukankah itu semua karena kamu yang menyuruhku? Kalau begitu, aku harus memberitahumu. Siapa sebenarnya orang yang harus benar-benar kamu senangkan? Qingran. Qingran. Siapa dia itu? Haruskah aku memberitahumu? Aku baru saja membeli sebuah gaun dari Paris dan ingin memakainya untukmu. Kau membantunya melihat? Aku membantunya? Aku hanya ingin menunjukkannya padamu. Setelah melihat, segera pulang ke rumah. Rumah, kau ternyata tinggal di rumah Qingran. Qingran, siapa dia sebenarnya? Atas dasar apa dia tinggal di rumahmu? Apa ada perlunya aku memberitahumu? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pulang sana. Langsin, Su Qingran, bisakah kamu? Bukannya sudah pernah melihatnya, apa yang ditakutkan? Su Qingran, bisakah kamu? Jangan bersikap sembarangan seperti ini. Aku hanya ingin balas dendam, tidak ingin terlibat dalam urusan asmaramu. Apa? Kamu mau mandi bersama? Dengan kekuatanmu, seharusnya kamu bisa langsung membasmi Huo Chengze. Tapi kenapa? Tentu saja, aku bisa membuat Huo Chengze segera tiada, tapi menyiksanya, membiarkan mereka saling serang, melihatnya tiada dalam keputusasaan, sepertinya jauh lebih menarik. Kenapa? Apa kamu merasa kasihan? Tidak ada hari tanpa keinginanku untuk menghabisinya dan membalaskan dendam, Zheng Wen. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin yang mencelakai adikmu bukan hanya Huo Chengze seorang? Apa maksudmu? Hanya dengan menyelidiki alasan Lan Zhengwen dihabisi, kita baru bisa menarik keluar dalang di balik semua ini. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Jangan terburu-buru. Nanti pada saatnya kamu akan tahu sendiri. Huo Chengze, apapun risikonya, aku tidak akan melepaskanmu. Wanita sampah Langxin itu tiba-tiba bersikap manis, pasti ada niat buruk di baliknya. Huo Chengze, jangan sampai kamu tergoda olehnya. Aku akan tergoda olehnya. Aku hanya mengikuti permainannya saja, supaya dia dengan senang hati menandatangani surat cerai itu. Tenang saja. Sudah tinggal bersama pria lain, tapi masih tidak mau bercerai? Langxin wanita murahan itu benar-benar tidak tahu malu sampai ke tulang-tulangnya. Tenanglah. Aku akan segera mendesaknya untuk tanda tangan. Mau apa kamu? Memangnya apa yang dilakukan orang sehabis mandi? Tentu saja tidur. Su Qingran, kamu. Kamu jangan keterlaluan ya. Sepertinya aku ingat kamu sudah berjanji padaku untuk mematuhi semua perintahku tanpa syarat. Aku berubah pikiran. Aku ingin membatalkan semua perjanjian denganmu. Aku tidak setuju. Kamu, Aku ke sini untuk mengambil obat. Obatnya ada di dalam laci meja rias. Tolong ambilkan untukku. apa kamu tidak bisa tidur tanpa minum obat? Apa kamu punya cara agar aku bisa tidur tanpa obat? Mungkin kita bisa mencobanya. Tenang saja. Jangan pikirkan apapun.
Su Qingran, apa kamu benar-benar akan menyukai wanita ini? Lanjutkan istirahatmu sebentar lagi. Aku akan memasak. Langsin, hari ini aku akan pergi ke kantor. Kamu tetaplah di rumah dan jangan pergi kemanapun. Tunggu aku kembali. Baiklah. Halo, Sayang, kuasa di antara kita, mungkin ada sedikit kesalahpahaman. salah paham? Kamu menghinaku, menyiksaku, memukulku, demi uang, kamu memberikanku pada pria lain. Itu semua kamu bilang salah paham? Dengar, jika setiap hari kamu berdandan dengan tidak tahu malu seperti itu, mana mungkin aku tega memukulmu, apalagi sampai tertarik pada wanita seperti Chen Ling itu. Sepertinya Huo Chengze sudah terpancing. Lalu bagaimana cara yang kamu mau untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini? Hotel Tianlong, kamar 1102, jam 10 ya. Aku tunggumu. Baiklah. Cingran, ayo kita pergi makan. Aku sudah memesan tempat di restoran Prancis favoritmu itu. Aku sudah tidak makan masakan Prancis lagi. Kalau begitu kita bisa makan yang lain. Apa kamu mau masakan Jepang atau masakan Thailand? Katakan langsung intinya, jika tidak ada apa-apa, silakan pergi. Cingran Lanshin itu kan istrinya Huo Chengze. Untuk apa kamu menginginkan barang bekas seperti dia? Lepaskan tanganmu, keluar. Apa yang aku katakan itu benar? Kenapa kamu harus semarah itu? Presiden Shu, Nona Lansin sudah pergi ke Hotel Tianlong. Huo Chengze menyewa kamar suite di sana. Wanita ini? Cingran, Dasar kamu wanita hina. Masih berani meneleponku? Apa kamu bisu? Bicaralah. Sayang, aku sungguh sangat merindukanmu. Sayang, aku sangat merindukanmu. Beraninya kamu Huo Chengze. Berani-beraninya kamu berselingkuh di belakangku. Kamu anggap apa aku, Chen Ling, ini? Hei, jangan buru-buru. Tenanglah. Huo Chengze, dasar bajingan kamu. Biarkan aku menciummu sebentar. Biarkan aku menciummu dulu. Hei, tunggu sebentar. Kenapa kamu berpikir untuk datang ke Hotel Tianlong dan bahkan memesan kamar 1102? 2 November kan hari ulang tahunmu. Hei, aku selalu mengingatnya. Hei, kalau kamu mencariku seperti ini, Chen Ling tidak akan senang. Aduh, memangnya kenapa kalau dia tahu? Kalaupun dia tidak tahu, memangnya kenapa? Dan kalau dia tidak senang pun, memangnya kenapa? Sayang, wanita seperti dia itu. Cukup belikan tas untuk membujuknya. Biarkan saja aku menciummu. Hanya kamu yang ada di pikiranku. Jangan buru-buru. Itu, aku bahkan belum berterima kasih kepadamu karena telah mengurus pemakaman Zheng Wen. Bukankah adikmu itu berarti adikku juga? Sudah seharusnya. Ya ampun, kalau begitu, kamu pasti tahu kenapa Zheng Wen terjun dari gedung kan? Hahaha. Itu semua karena Chen Ling. Dia yang menghasut Lan Zhengwen untuk terjun dari gedung. Dia merasa sayang mengeluarkan biaya medis. Benar-benar wanita sampah. Lagi pula itu bukan uangnya, bukan? Ini semua salah wanita Chen Ling itu. Membuatku tidak bisa pulang ke rumah sendiri. Sayang, tenang saja. Asalkan kamu bisa melayaniku dengan baik, aku akan langsung mengusirnya saat pulang nanti. Bagaimana? Begini saja. Setelah urusan kita selesai, aku akan langsung menelepon dan menyuruhnya pergi. Hei, tunggu. Kenapa malah kamu yang datang? Kenapa tidak boleh aku? Kemari. Cukingran, brengsek. Cukingran, aku sudah lama bersabar menghadapi tingkahmu.
Tenang saja, segala urusan di antara kita akan kubuat perhitungan denganmu sampai tuntas. Brengsek, beraninya merusak rencanaku. Su Qingran, aku akan menghancurkanmu sampai tidak tersisa. Huo Chengze, kau bajingan sialan? Apa kau sudah gila? Di mana Langsin? Wanita kejam Langsin itu. Cepat keluar kamu. Bukan begitu, bagaimana kamu bisa tahu? Langsin ada di... Bagaimana kamu bisa tahu aku ada di sini? Masih punya muka untuk bertanya padaku. Kenapa aku harus malu, ha? Lihat saja sendiri. Wanita tak tahu malu itu menelponku. Kalau begitu, kamu pasti tahu kenapa Zheng Wen terjun dari gedung. Pantas saja akhir-akhir ini. Kenapa dia sengaja merayuku? Ternyata dia hanya ingin memancing informasi. Apa yang sudah diketahui oleh Lan Zheng Wen? Kamu ingin menghabisinya? Jangan menanyakan apa yang tidak perlu kamu tahu. Mungkinkah kematian Lan Zheng Wen bukan karena jatuh dari gedung? Sudah aku katakan, jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Haha, kalau begitu, nikahi saja aku. Jika kamu menikahiku, kita berdua akan berada di pihak yang sama, dan saat itu, aku akan membantumu membereskannya. Bukan ide yang buruk, Chen Ling. Ingat kata-katamu tadi. Tentu saja, Aku akan bicara dengan Pak Tua sekarang. Bersiaplah kamu menjadi Nyonya Huo. Shu Qingran, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Shu Qingran, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu agar tetap di rumah dan jangan pergi kemana-mana? Tapi, Huo Chengze meneleponku. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Kesempatan? Kesempatan apa? Kesempatan untuk membiarkannya menciummu, memelukmu, atau menidurimu? Aku tidak melakukannya. Langsin, aku bukan pria budiman yang suci, jadi lebih baik kamu jangan memancing amarahku. Shu Qingran, kamulah yang memintaku merayu Huo Chengze. Kamulah yang memulai semua ini. Mulai sekarang, jangan ikut campur dalam apapun. Huo Chengze adalah mangsaku. Shu Qingran, lepaskan ikatanku. Shu Qingran. Qingran, jangan marah lagi. Ayo pergi ke rumahku, aku akan menemanimu baik-baik. Kamu boleh melakukan apa saja padaku. Kamu yang menyuruhku merayu Huo Chengze. Enyah, Qingran, di mana kekuranganku dibanding wanita itu? Shu Qingran, aku harus mendapatkanmu. Harus. Shu Qingran, lepaskan aku. jangan bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidur. Tapi napasmu membuatku sangat tidak nyaman. Shu Qingran, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mengaku kalau aku sedang cemburu. Mengapa? Apa aku tidak boleh cemburu? Kamu bisa cemburu? Cemburu pada siapa? Karena alasan apa? Apa hakmu untuk merasa cemburu? Huo Chengze? Kenapa dia yang bertemu denganmu lebih dulu dariku? Kenapa? Kamu punya status suami istri dengannya? Kenapa harus begitu? Aku bahkan sampai membiarkanmu mengatakan hal untuk menggodanya. Shu Qingran, Selanjutnya, kamu tidak perlu memedulikan apapun lagi. Aku akan membuat keluarga Huo hancur tak bersisa. Aku tidak akan pernah setuju. Kamu menikahi wanita kejam Chen Ling itu. Kakek, Lan Xin sedang menyelidiki penyebab tiadanya Lan Zhengwen. Chen Ling sangat cerdik. Dia bisa membantu kita menghancurkan Lang Xin. Tidak perlu. Kakek, jika Lang Xin sampai menemukan sesuatu, tidakkah kakek berpikir bahwa Chen Ling bisa dijadikan kambing hitam untuk kita? Dia benar-benar bisa kita gunakan sebagai tameng.
Kalau begitu lakukanlah, sesuka hatimu. Tapi soal asal-usul Langshin, kamu harus merahasiakannya dengan ketat. Tenang saja, kakek. Shukingran, bukankah kamu sudah diusir dari keluarga Huo? Masih berani menampakkan wajah di sini? Mengenai asal-usul Langxin dan Lan Zhengwen bersaudara, mereka sebenarnya bukan kamu bawa dari panti asuhan. Lalu sekarang pertanyaannya, dari mana sebenarnya kamu menculik kedua kakak beradik itu? Omong kosong benar-benar bualan. Pergi kamu dari sini. Kamu datang ke sini, bukankah demi Langshin? Kalian membuat ibuku tiada, bahkan sampai jasadnya tak tersisa, hutang nyawa ini sudah saatnya diperhitungkan. Seorang wanita murahan tak tahu malu seperti itu. Hidup hanya membuang-buang oksigen saja. Jadi kematiannya adalah berkah bagi semua orang. Hei, Dasar brengsek, kamu berani memukulku. Hentikan itu. aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan begitu cepat. Tunggulah, kalian semua, tunggulah balasanku. Aduh, Chengze. Kamu tidak apa-apa? Kakek. Tidakkah kakek merasa ini seperti menyelam sambil minum air? Shukingran ini memiliki dendam pada kita. Dia tidak akan tulus membantu Langshin. Dia hanya ingin memanfaatkannya untuk melawan keluarga-keluarga Huo kita. Baiklah. Aku akan segera memengaruhi Langshin, biar mereka saling menghancurkan. Keputusan keluarga Huo untuk mengadopsi kalian mungkin ada hubungannya dengan identitas asli kalian. Identitas asli kami? Melihat watak keluarga Huo yang hanya mengejar keuntungan, keluargamu, baik dari segi identitas maupun status, jauh lebih tinggi daripada grup Huo. Maksudmu mereka mengadopsi kami, agar kami merasa berutang budi? Lalu melalui keluargaku, mereka membuat grup Huo sukses besar? Benar, Tapi ini tidak sampai harus menghabisi Zheng Wen, kan? itulah mengapa ada rahasia gelap yang lebih dalam di sini. Presiden Shu, Anda harus pergi ke Hotel Zitan dan menandatangani kontrak dengan grup Angel. Jangan khawatir, ada aku di sini untuk segalanya. Kamu tidak perlu ikut denganku. Lalu saya pergi dan selidiki 26 tahun yang lalu, di antara keluarga terpandang di Jingbei. Apakah ada yang kehilangan 2 anak? Baik, Tuan. Shu Qingran, terima kasih. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, istirahatlah dengan baik. Sial, berani sekali kamu, ha? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Langshin, apakah kamu ingin tahu wajah asli Su Qingran yang sebenarnya? Apa kamu pikir aku akan percaya pada perkataanmu? Percaya atau tidak, bukankah kamu harus mendengarkannya dulu? Langshin, kita adalah pasangan suami istri. Aku tidak ingin kamu dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan masih mau membantu mereka. Apalagi rencana busukmu? Hahaha. Begini saja, tentukan waktu dan tempatnya. Bukankah nanti semuanya akan jelas saat kamu datang? Kenapa malah kamu? Aku adalah investor untuk Angel Fund. Penandatanganan kontrak hari ini akan aku selesaikan mewakili Presiden Qingran. Aku tahu Anda tidak menyukaiku, tapi demi urusan pekerjaan hari ini, ayo, berikan saya kesempatan. Aku ada urusan lain, cepat tanda tangan. Beraninya kamu memberikan obat padaku? Aduh, jangan bilang itu obat. Qingran, ini hanya untuk memberimu sedikit hiburan. Ini akan membuat Anda sangat bersemangat. Li Yue? Jangan tidak tahu malu. Kau berani memberikan obat padaku? Demi pria yang kucintai, rasa malu ini tidak ada artinya. Qingran, aku harus mendapatkanmu. Aku bahkan ingin mengandung anakmu. Dalam hidup ini, kita berdua harus terus bersama. Katakan apa yang mau kamu katakan. Kamu tahu kalau Su Qingran punya dendam terhadap keluarga Huo kita, kan? Tapi dia tidak punya kekuatan untuk membalas dendam. Dia melihatmu yang sangat membenciku, lalu dia memanfaatkanmu untuk membalaskan dendamnya. Kamu sangat bodoh. Kamu malah menjadi tameng untuknya. Kamu pikir aku akan percaya? Lalu coba jelaskan, atas dasar apa dia membantumu? Karena dia. Haha, kamu tidak mengira dia menyukaimu.
Kan? Hahaha, sungguh sangat bodoh. Jika dia tidak melihatmu, mudah ditipu, dan memiliki nilai untuk dimanfaatkan, mana mungkin dia membantumu? Kamu pikir semua orang adalah sampah sepertimu. Baiklah, aku memang bajingan, tapi setidaknya aku, Huo Chengze, menjadi bajingan secara jujur dan terbuka. Sedangkan Su Qingran, kelihatannya saja seperti orang baik, padahal hatinya sangat busuk dan penuh dengan siasat jahat. Orang seperti itu tidak jauh berbeda denganku. Bodoh. Pikirkan baik-baik. Halo, Lang Xin, Xu Qingran, kamu adalah milikku. Su Qingran. Qingran, ayo melakukannya denganku. Kau tidak akan menderita lagi setelah ini. Kita akan memiliki seorang anak, dia akan setampan dirimu. kau wanita tak tahu malu? Sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Obat yang kau minum itu, aku memintanya dari Pak Wu. Jika kau tidak melepaskannya, kelak kau tidak akan bisa menjadi pria sejati lagi. Qingran, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Nikmatilah sepuasmu, Su Qingran. wanita sampah. Beraninya kau merusak rencanaku? Aku sudah memanggil orang-orang, mereka akan segera datang ke sini. Jika tidak pergi sekarang, kaulah yang akan dipukuli. Kau Lan Xin kan? Kau cukup berani juga, Qingran. Aku tidak akan melepaskanmu. Sudah seperti ini pun, kau masih bisa tertawa? Tadi kamu sepertinya sangat hebat. Su Qingran, jangan mencari masalah. Kamu Apa ini terlihat bagus? bajingan. Kamu memanfaatkanku. Aku menyukaimu? Karena obat itu membuatmu mengatakan kata-kata cinta seperti itu kan? Tanpa obat pun aku tetap menyukaimu. Lang Xin, aku menyukaimu. Aku sudah tahu tentang permusuhanmu dengan keluarga Huo. Bagaimana lagi aku bisa mempercayaimu? Maafkan aku. Aku tidak seharusnya menjadikanmu sebagai pelampiasan saja. Su Qingran. Asal kamu katakan bahwa kamu tidak memanfaatkanku, maka aku akan mempercayaimu. Presiden Shu, Nona Li itu pemegang saham terbesar kita, aku tidak berani membantah perkataannya. Kalau begitu bersiaplah untuk mengurus kehancuran Angel Fund milikmu itu. Hei, Presiden Su, Nona Li, Shu Qingran ini, ingin sekali menghabisi Angel Fund kita. Ayah angkatku adalah kepala keluarga dari keluarga Zhao, klan ternama nomor 1 di Jingbei. Bahkan jika Angel Fan hancur sekalipun, aku bisa memulainya kembali dari awal. Dan Anda akan tetap menjadi Presiden Cheng milikku. Terima kasih, Nona Li. Terima kasih, Nona Li. Apakah Lang Xin sudah pulang? Masih belum. Pulang dan tunggu aku? Itu rumahmu. Aku tidak akan kembali ke sana. Apa katamu? Obat itu sangat keras. Sebaiknya kamu pergi periksa ke rumah sakit. Lang Xin, 10 menit. Kamu harus sudah ada di hadapanku. Bagaimana kamu bisa tahu aku ada di sini? Lang Xin, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Dimanapun kamu berada, aku pasti bisa menemukanmu dengan waktu sesingkat mungkin. Kalau begitu, sebaiknya kamu segera kembali saja. Boleh saja. Hei, lepaskan aku. Aku ini bodoh kan? Kebodohanku membuatku mudah ditipu. Iya kan? Aku sudah dimanfaatkan olehmu, tapi masih saja menganggapmu orang baik. Kamu merasa senang, bukan? Su Qingran, mulai sekarang, aku dan kamu tidak punya hubungan apapun lagi. Jangan pernah cari aku lagi. Lang Xin, aku mengakuinya, awalnya aku memang memanfaatkanmu, tapi sekarang aku benar-benar menyukaimu. Tidak ada maksud lain lagi. Kamu pikir aku akan percaya? Tidak masalah jika kamu tidak percaya sekarang, kita punya banyak waktu nanti. Tapi kamu harus ikut denganku sekarang. Aku tidak mau kembali. Kalau begitu aku tidak akan tinggal diam. Ah, kamu. Hei, Apa yang kamu lakukan? mau tidur?
Tenang saja, aku tidak akan berbuat macam-macam padamu. Kalau kamu masih tidak tenang, kamu boleh mengikatku. Ini adalah hukuman karena kamu sudah mengikatku tadi. Lalu sekarang, bolehkah kita matikan lampu dan tidur? Dasar belum menyerah juga. Bantu aku melepaskannya. Aku janji tidak akan berbuat jahat. Aku tidak percaya. Diam saja di sana. Aku ingin. Jangan ingin apapun. Aku butuh. Jangan minta apapun. Kamu sudah mengikatku semalaman. Aku setidaknya harus ke kamar mandi, kan? Oh. Bicaralah, saat saya menyelidiki kasus hilangnya anak keluarga terpandang, 26 tahun yang lalu, saya tidak sengaja menemukan seseorang. Dia sepertinya tahu penyebab kematian Lan Zhengwen. Aku akan segera ke sana. Apa yang kamu ketahui? Sebelum Lan Zhengwen dikremasi, memang masih ada napas sedikit. Aku sudah bilang pada orang yang membawanya, tapi dia malah memaki saya. Dia menyuruh saya untuk segera melakukan kremasi. Lalu kamu mengkremasinya begitu saja. Tindakanmu itu sama saja dengan menghabisinya. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Anda sendiri bilang kalau itu sebuah kejahatan. Mana berani saya bicara. Sekarang, saya selalu bermimpi buruk setiap hari. Saya bermimpi melihat Lan Zhengwen datang mengejarku dengan sangat marah untuk membalas dendam. Apalagi yang kamu tahu? Saya juga ingat orang itu pernah bilang pada kakeknya bahwa masih ada seorang perawat yang harus dibereskan. Cepat selidiki. Baik, bos. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Saya akan menyerahkan diri kepada polisi. Baiklah, Ada apa? Su Qingran dan Langshin telah menemui orang di rumah kremasi yang melakukan kremasi pada Lan Zhengwen. Sepertinya orang itu sudah menceritakan semuanya. Ini mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Kita harus membuat orang itu segera tiada. Aku yang akan mengaturnya. Lakukan. Ada tugas baru. Ada 2 orang. Gunakan cara biasa. Sebentar lagi akan kukirimkan foto dan uang mukanya. 2. Siapa satunya lagi? Satu lagi adalah wanita tak tahu malu itu. Lan Xin. Hanya jika dia sudah tiada, tidak akan ada lagi yang mempermasalahkan bagaimana Lan Zhengwen sebenarnya bisa tiada. Kamu tidak perlu mempedulikanku lagi. Aku bisa sendiri kok. Tapi aku ingin menemanimu. Tapi aku ingin sendiri dulu untuk menenangkan diri. Hubungi aku jika ada apa-apa. Kamu tidak apa-apa? Qingran, Dasar pria tak tahu malu. Kamu beruntung bisa selamat. ayo. Kita pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa, ini hanya luka luar saja, sungguh tidak apa-apa. Jangan berpura-pura kuat lagi. Ada dokter di rumah. Ayo, kita pulang saja. Halo, Presiden Shu staff itu menghilang. Periksa. Temukan dia bagaimanapun caranya sampai dapat. Baik. Lalu, segera cari perawat itu. Aku khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Baik, Pak. Obat yang Li Yue berikan padamu, bagaimana cara kamu menanganinya? Kamu tidak berpikir kalau obat itu tidak ada penawarnya, kan? Hah, Malam saat aku bertemu denganmu, sama sekali tidak terjadi hal-hal yang kamu bayangkan itu. Aku sudah memanggil dokter saat itu. Su Qingran, Apa kamu mau menyatakan cinta padaku? aku memang merasa tersentuh dan berterima kasih padamu. Tapi aku belum yakin apakah aku mencintaimu atau tidak. Aku punya kesabaran, dan aku punya kepercayaan diri untuk menunggumu jatuh cinta padaku. Apa? Kamu gagal? Aku juga tidak menyangka pria yang bersamanya itu akan kembali lagi. Orang-orang di rumah duka sudah membereskannya dengan bersih, kan? Tenang saja, tidak akan ada yang tahu. Kalau begitu, cari kesempatan lagi. Kamu harus segera menghabisinya. Dimengerti? Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat begitu muram? Grup baru saja merugi $1 miliar. Hanya $1 miliar. Kenapa wajahmu sampai semuram ini? Itu dalam mata U. $. Sial, itu setara $6 miliar.
Grup Huo sudah bangkrut. Aku tidak akan membiarkan kalian tiada begitu saja secepat ini. Tunggu saja pembalasanku. Shu Qingran. Beraninya kamu mempermainkanku? Qingbei adalah kepala keluarga terpandang nomor 1, Zhao Changlin. Asalkan dia bersedia membantu, uang sebanyak 6 miliar dolar bukanlah apa-apa. Kenapa? Kami tidak punya hubungan apa-apa. Bagaimana mungkin dia mau membantuku? Dia juga manusia biasa, dan setiap manusia pasti punya kelemahan. Coba pikirkan baik-baik, asalkan kamu bisa memegang kelemahannya, apapun yang kamu inginkan, bukankah dia akan menurutinya? Kenapa kamu tidak makan? Makanannya tidak enak? Su Qingran, hanya satu tanganmu saja yang terluka. Itu tidak memengaruhi makanmu, kan? Jangan manja begitu. Aku tidak bisa makan pakai tangan kiri. Tekanan darahku sampai naik dibuatnya. Bagaimana? Apakah enak? Aku, Su Qingran, belum pernah memakan sesuatu yang seenak ini. Saat kamu tersenyum, itu benar-benar terlihat sangat cantik. Presiden Shu. Kita sudah berhasil mengosongkan dana grup Huo sebanyak 6 miliar dolar. Sekarang Huo Chengze sedang mencari cara untuk menghubungi Zhao Changlin. Sebarkan berita kalau Zhao Changlin suka mengoleksi lukisan kuno. Baik, Tuan, tunggu dulu. Hal yang aku suruh periksa, apakah sudah ada hasilnya? 26 tahun yang lalu, tidak ada keluarga terpandang yang kehilangan anak. Tapi, saat itu ada satu berita besar. Mantan kepala keluarga Zhao, pasangan Zhao Changgeng, yang juga merupakan kakak laki-laki dan ipar dari Zhao Changlin, telah tiada karena kecelakaan mobil. Perluas jangkauan dan terus selidiki. Baik, Tuan. Ketemu. Zhao Changlin menyukai lukisan kuno. Semakin tua usianya, semakin dia menyukainya. Selama kita bisa mendapatkan satu untuknya, dia pasti akan membantu kita. Lukisan kuno? Masalahnya, dalam waktu sesingkat ini, di mana aku bisa mendapatkan lukisan kuno? Apa aku harus merampok makam? Apa yang kamu buru-buru? Kamu tahu balai lelang keluarga Ding, kan? Maksudmu tempat yang disegani oleh semua pihak, dan tidak ada yang berani menyinggung balai lelang keluarga Ding itu? Tepat sekali. Mereka akan mengadakan acara lelang pada jam 6 sore. Barang yang dilelang adalah lukisan musim semi. Karya seniman terkenal dinasti Tang, Zean. Dinasti Tang. Bukankah itu berarti usianya sudah sangat tua? Langit benar-benar memihakku. Tunggu sampai aku mendapatkan lukisan musim semi, membereskan Zhao Changlin dan mendapatkan investasinya. Shu Qingran, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Orang ini, dia tidak datang untuk berebut lukisan musim semi denganku, kan? Apakah kamu sangat ketakutan sampai-sampai mengalami trauma? Hanya seorang anak haram yang diusir dari rumah oleh ayahnya sendiri. Seberapa banyak uang yang dia punya? Bagaimana kalau dia benar-benar punya uang? Dia bahkan telah melakukan jual kosong pada perusahaanku, senilai 6 miliar dolar. Justru itu menunjukkan bahwa dia sekarang punya uang. Tenang saja, aku sudah memeriksanya. Tidak ada satupun perusahaan atas nama Shu Qingran. Hanya seorang buruh biasa. Shu Qingran, kamu sepertinya sudah ketagihan berpura-pura menjadi orang hebat. Hah? Biar ku beritahu ya. Ini adalah balai lelang keluarga Ding. Ikut lelang tanpa membayar bisa membuatmu celaka. Aku bertekad untuk mendapatkan lukisan musim semi. Semuanya, selamat datang di balai lelang keluarga Ding kami. Lukisan-lukisan musim semi hari ini merupakan mahakarya dari pelukis besar dinasti Tang, Zean, satu-satunya pusaka berharga yang tersisa, yang sangat amat bernilai. Maka di tempat ini, aku sendiri yang akan memandu jalannya pelelangan hari ini. Para tamu sekalian silakan mulai mengangkat papan penawaran, harga awal mulai dari 10 juta dolar. 11 juta dolar? 13 juta dolar? 50 juta dolar. 51 juta dolar? 60 juta dolar. 61 juta dolar? 70 juta dolar. 71 juta dolar. Beraninya seorang anak haram bertindak sombong seperti itu? Chengze, naikkan harganya. Mari kita jatuhkan harga dirinya. 100 juta dolar. 110 juta dolar. Dasar sampah tidak tahu diri, kamu. Semuanya, apakah ada yang mau menawar lagi? Sudah kukatakan barang ini harus menjadi milikku. Ada lagi? Chengze, kamu benar-benar tidak boleh membiarkannya menang. Jika tidak ada lagi, 110 juta dolar. Pertama, 110 juta dolar. Kedua, 110 juta dolar. 150 juta dolar. 200 juta. Shu Qingran, berapa banyak uang yang ada di saku kotormu itu? Aku tahu dengan sangat jelas. Aku beritahu kamu. Jika kamu menawar tapi tidak membayar, keluarga Ding tidak akan melepaskanmu. Tuan Su, perlu kuingatkan dirimu sekali lagi.
Setelah memasuki rumah lelang keluarga Ding, kamu harus mematuhi aturan kami. Barang yang dimenangkan harus dibayar. Jika tidak bisa membayar, 3 hari kakimu akan dipatahkan, dan 5 hari kau akan tamat. Aku tentu sangat paham dengan aturan keluarga Ding. Itu lebih baik. Apakah ada orang lain yang ingin menambah tawaran? Presiden Huo, Kami tidak akan menambah lagi. $200 juta untuk pertama kalinya. 210 juta dolar. 300 juta dolar. Sialan kamu. Bos Ding, tidak sembarang orang sanggup membayar 300 juta dolar. Langsung ketok palu saja. Cheng Ze, kita tidak bisa mengeluarkan 300 juta dolar secara sekaligus. Aku tahu. Tapi bagaimana dengan Zhao Changlin? Tenang saja, aku akan cari jalannya. Kalau begitu, selamat. Kenapa kamu melihat wanita kejam itu? Jangan lupa bagaimana dia mencelakaimu. Jaga sikapmu. Lukisan ini adalah hadiah yang kamu berikan untukku. Apa lukisan ini? Hadiah yang kau berikan untukku? Kamu suka? Tuan Shu sangat baik. Tentu saja aku suka. Langsin, kamu belum bercerai dariku. Sudah berani menggoda pria lain? Tuan Ding, aku rasa tidak akan ada orang yang bisa menawarkan harga lebih tinggi lagi. Ketok palunya sekarang. 400 juta dolar. Tuan Shu, apa Anda masih mau menawar? Tidak, benar kata Tuan Huo. Aku memang tidak punya banyak uang di kantongku. Kalau begitu, selamat kepada Tuan Huo, berhasil memenangkan lelang lukisan musim semi. Kau tidak menawar lagi? Presiden Huo, silakan periksa barangnya dan lakukan pembayaran. Chu Qingran, kau benar-benar menjebakku. 400 juta dolar itu kau sendiri yang mengatakannya, tidak ada yang memaksamu. Tuan Huo, silakan bersiap untuk membayar. Langsin, mari kita pulang. Kalian berdua. Presiden Huo, aturan kita, bayar tunai 400 juta dolar setelah ketuk palu. Bagaimana caramu akan membayarnya? Aku. Presiden Huo, Anda adalah bos dari grup Huo, uang sebanyak ini. Masa Anda tidak bisa membayarnya? Bos Ding, grup saat ini sedang mengalami kesulitan. Mohon bantuannya. Bantuan? Rumah lelang milikku, keluarga Ding, tidak punya sejarah memberikan pengecualian seperti itu. Bos Ding, begini saja. Berikan aku kelonggaran 1 hari. Aku akan memberimu tambahan 10 juta dolar setiap harinya. Bagaimana menurutmu? Mohon lepaskan kami kali ini saja. Sudah sepakat kalau begitu, jika waktunya tiba dan uangnya belum lunas, Presiden Huo, maka hidupmu adalah milikku. Aku mengerti. Cheng Ze. Apa kamu sudah gila? Kamulah yang kehilangan akal sehat saat melihat Langsin. Kenapa kamu memukulku? Sebelumnya grup sudah rugi 6 miliar dolar. Sekarang harus mengeluarkan lagi 400 juta dolar. Bagaimana cara membayarnya? Chu Qingran, Langsin, kalian semua ingin bekerja sama untuk menghabisiku. Mengapa kamu berjalan sangat cepat? Jika tidak segera pergi, nyawa kita tidak akan selamat. Cepat cari cara untuk mengumpulkan uang. Kalau kamu bisa mengumpulkan uang, tidak perlu sampai mencuri lukisan jelek itu dan menjilat Zhao Changlin. Lalu menurutmu harus bagaimana? Situasinya sudah sangat terdesak. Bisa habis kita semua. Culiki Langsin, dan suruh Su Qingran menebusnya dengan 400 juta dolar. Tidak. 1 miliar dolar. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Setelah rencananya berhasil, aku akan menikahimu dan membawamu ke keluarga Huo dengan terhormat. Kemarin saat melihat Huo Chengze begitu marah dan frustasi, rasanya sangat puas. Akhirnya kemarahanku terlampiaskan. Ini baru permulaan, kedepannya masih akan ada tontonan yang menarik. Bantu aku angkat teleponnya. Aku yang angkat. Aku sedang menyetir, tidak nyaman. Halo, saya Langsin. Oh, Nona Lan, tolong beritahu Presiden Su tentang perawat yang dibicarakan staf rumah duka itu. Sudah aku temukan. Misteri asal-usulku mungkin akan segera terungkap.
Kamu adalah perawat yang menjaga Zheng Wen. Apa saja yang kamu ketahui? Langsin, jangan emosi. Bicaralah pelan-pelan. Aku sungguh tidak mengerti, mengapa kita harus terus membuang uang untuk orang yang sudah seperti mayat hidup ini. Hah? Lan Zhengwen dan Langsin ini adalah anak-anak dari mantan kepala keluarga Zhao Changgeng. Aku menampung mereka karena ingin membuat mereka merasa berutang budi agar di saat yang tepat mereka bisa membantu keluarga Huo menguasai Beijing Utara. Lalu, bagaimana hasilnya? Bukankah keluarga Huo saat ini masih belum mencapai apa-apa? Kemana perginya rencana hebatmu itu? Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Baru saja aku membawa mereka ke sini, Zhao Changgeng sudah tiada. Adiknya yang bernama Zhao Changlin juga tidak mau mengakui kedua keponakannya ini. Sudah cukup. Lan Zhengwen masih ada di sini. Bukankah Langsin sekarang berada di bawah kendalimu sehingga kamu bisa melakukan apa saja padanya? Jangan kira aku tidak tahu. Bagaimana kamu menyiksanya selama ini? Setelah itu, Lan Zhengwen melompat dari gedung. Zheng Wen? Zheng Wen, Langsin, rasa sakit, luka, dan penghinaan yang kamu terima, semuanya akan aku balas untukmu. Sudah, jangan menangis lagi. Aku akan siapkan air mandi untukmu. Langsin? Langsin. Kemana perginya dia? Di mana Langsin? Untuk apa kamu kesini? Melihatmu saja sudah membuatku muak. Pergi! Aku mencari Langsin. Wanita tak tahu malu seperti itu tidak pantas menginjakkan kaki di kediaman keluarga Huo milikku. Apa kamu mau pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi, akan aku lepaskan anjing untuk mengusirmu. Siapa ini? Tunggu sebentar ya. Ayo, cepat katakan sesuatu. sebenarnya apa maumu? Hei, sudah cukup. Sudah dengar kan? Alamatnya sudah aku kirimkan padamu. Bawa $1 miliar dan datanglah sendirian. Berani macam-macam, aku akan menghabisinya. Sebenarnya siapa kamu? Jika aku memberitahumu siapa aku, apa menurutmu kamu masih bisa bertahan? Diam dan jangan melawan. Langsin? Yo, akhirnya datang juga. Mana uangnya? Lepaskan dia dulu. Jangan banyak omong kosong. Lemparkan kartu bank itu ke tanah. Enya sana. Jika kamu berani menipuku, coba saja kalau berani. Aku sudah memasang sesuatu yang hebat pada wanita ini. Merah atau hijau, kamu yang pilih sendiri. Shu Qingran, cepat pergi. Cepat pergi. Berbahaya. Shu Qingran, aku mohon padamu, cepatlah pergi. Pilih hijau. Kita pilih hijau saja, oke? Sudah diputuskan kalau begitu? Tunggu, cepatlah pergi. Aku tidak pantas menerima pengorbananmu. Pilih merah? Apakah harus pilih merah? Langsin? Apakah kamu mencintaiku? Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Berarti hidupku tidak sia-sia kali ini? Shu Qingran, Sudah tidak apa-apa? Sudah tidak apa-apa. Sial. Dia beruntung sekali bisa selamat. $1 miliar. Dia mengeluarkannya begitu saja. Dia benar-benar sangat kaya. Untuk pekerjaan berbahaya yang mempertaruhkan nyawa ini, uang itu seharusnya masuk ke kantongku sendiri. $1 miliar. Kamu ingin memilikinya sendirian? Tentu saja, tidak mungkin aku membaginya denganmu. Wang Qiang, Laporkan saja aku. Kalau kamu melaporkanku, kamu juga akan tamat. Pikirkan baik-baik. Sialan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? selama kita masih bertahan, pasti akan ada kesempatan lain. Apa maksudmu?
Jelaskan. Jika tidak bisa mengeluarkan uang itu, Ling Hu pasti akan menghabisimu. Jualah grup Huo. Biarkan aku memikirkannya dulu. Jingran, Beraninya kamu datang mencariku? apa terjadi sesuatu di antara kita? Aku sangat menyukaimu. Kenapa aku tidak boleh datang menemuimu? Lagi pula, aku punya alasan kuat untuk mencarimu. Kamu pernah bilang akan menikahiku. Itulah sebabnya aku jadi sedikit bersikap manja. Jingran, mari kita bicarakan tentang pernikahan kita. Lepaskan aku. Apakah kamu cemburu? Percaya diri sekali kamu. Tadinya aku ingin melepaskanmu, tapi sepertinya sekarang itu tidak perlu lagi. Jingran, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Bisakah kita bicara baik-baik kapan-kapan? Apa yang sedang kamu lakukan? Kata-kata hanyalah penjelasan yang paling tidak berarti. Aku tidak pandai mengatakan kata-kata manis. Ini adalah seluruh kekayaanku. Untuk apa aku membutuhkan uangmu? Di dalamnya setidaknya ada 300 juta dolar. Memangnya kenapa kalau 300 juta dolar? Kamu bicara seolah aku ini wanita pemuja harta. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa terlalu terdesak. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Nyonya Lansin, Huo Chengze pasti sudah mengatakannya padamu. Setelah aku diusir dari keluarga Huo, aku berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan tanpa uang sepeser pun, atau mungkin aku hanya berpura-pura hebat dengan bermodalkan beberapa setel-setelan jas. Bicara ke intinya saja. Intinya adalah, grup Guangde di Jingbei adalah milikku, hanya saja badan hukumnya atas nama mendiang ibuku. Lalu, bagaimana dengan foto itu? Apa penjelasanmu? Aku tidak pernah ingat memiliki foto semesta itu dengan Li Yue. Tenang saja, aku akan menyelidikinya. Tolong simpan ini untukku dulu. Dalam situasi normal, seharusnya aku tidak menerimanya. Kalau begitu jangan buat ini jadi situasi yang normal. Baiklah, akan kulakukan sesuai keinginanmu. Aku akan menyimpannya untukmu dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin istirahat sekarang. Baiklah, beristirahatlah dulu, aku akan pergi memasak. Akan kupanggil jika makanannya sudah siap. Ini adalah hari terakhir. Presiden Huo, jika masih belum bisa membayarnya, maka maaf saja jika aku harus bertindak keras. Bos Ding, kami pasti akan memberikannya pada Anda. Mohon jangan terburu-buru. Memberikan apa? Apalagi yang tersisa untuk diberikan? Chengze, tolong dengarkan aku kali ini saja. Jualah grup Huo itu. Selama nyawa kita masih selamat, tidak perlu takut tidak bisa melakukan pembalasan. Hal ini harus dilakukan tanpa sepengetahuan Pak Tua. Halo, Presiden Shu. Katakan, grup Huo sudah mulai dilelang sekarang. Dia seharusnya belum tahu kabar ini, kan? Akan segera aku buat dia mengetahuinya. Aku mengerti. Pikirkan cara untuk menaikkan harganya. Bagaimana hasilnya? Bagaimana? Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan kabar bahwa kita butuh uang, tapi mereka menekan harganya jadi sangat rendah. Grup Guangde itu hanya mau memberi 10 juta dolar. Itu seperti memberi uang receh kepada pengemis. Dia benar-benar sedang menertawakan kita. Sial, aku tidak mau menjualnya lagi. Aku akan menemui lelaki tua itu. Jika kamu memberitahunya sekarang, dia pasti akan menghajar kakimu sampai patah. Apa ada cara lain? Baik, Presiden Chen. Baik. Kakek, itu. Dasar binatang anak haram. Kamu benar-benar orang yang tidak berguna. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjual grup perusahaan kita? Itu adalah keluarga Huo kita, hasil kerja keras 3 generasi. Seandainya Presiden Chen tidak menelepon untuk memberitahuku, sampai kapan kamu akan merahasiakan ini dariku? Aku juga sebenarnya tidak ingin menjualnya. Ini semua ulah Sukingran si sampah itu. Kakek harus memikirkan cara untuk menyelamatkan grup. Kita tidak boleh membiarkan orang itu menang. Mengatasi satu anak haram saja kamu tidak mampu. Beraninya kamu bicara begitu? Aku sudah sia-sia membesarkanmu. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan?
Ku dengar Langsin dibawa pergi orang. Apa hal ini ada hubungannya denganmu? Tidak ada. Semuanya perbuatan Chen Ling. Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu tidak terlibat? Tentu saja. Para penjahat itu semuanya dicari oleh Chen Ling. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tapi Su Qingran, anak nakal itu, pasti akan membuat perhitungan dan melimpahkan semuanya padamu. Karena itu kakek harus segera memikirkan cara untuk menyelamatkan grup. Dengan begitu aku baru punya kemampuan untuk melawan Su Qingran. Bagaimana caranya menyelesaikannya, kakek? Pergilah ke Fuyuan Trading untuk mencari Zheng Kun. Dia adalah orang kepercayaanku. Dia akan mendukungmu sepenuhnya. Baik. Aku akan segera pergi sekarang, kakek. Mau pergi menonton pertunjukan? Pertunjukan apa? Melihat adegan spektakuler saat Huo Chengze berjuang di tengah keputusasaan? Mau. Makanlah dulu. Maafkan saya, sampai membuat Anda harus datang kemari. Tidak masalah. 400 juta dolar kan? Kalau begitu, silakan Anda tanda tangani perjanjian pinjaman ini dulu. Baik, saya tanda tangani. Terima kasih banyak. Benar-benar terima kasih kepada Anda. Tidak apa-apa, ini masalah kecil. Sedang apa kalian kesini? Presiden Su, ini adalah perjanjian akuisisi grup Huo. Apa maksudmu menjual grup? Ini pinjaman. Hamha. Langsin, grup Huo sekarang sudah menjadi milikmu. Milikku? Zheng Kun, kamu menjebakku. Sialan. Siapa suruh kamu sendiri tidak membaca perjanjiannya? Dan asal tanda tangan saja, salahkan saja dirimu sendiri. Zheng Kun, apa kamu masih punya hati nurani? Kakekku sangat baik kepadamu. Kenapa kamu melakukan ini padanya? Fuyuan Trading sudah lama diakuisisi oleh Presiden Usu. Kamu saja yang bodoh. Pergi. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Berdasarkan kontrak pinjaman, villa yang kamu tinggali ini juga merupakan milik Langsin. Aku beri kamu waktu 1 minggu untuk merapikan dan membawa barang-barangmu. Ayo pergi. Bagaimana kamu tahu kalau Huo Chengze akan mencari Zheng Kun? Peta bisnis milik grup Huo, aku sudah mengetahuinya dengan sangat jelas. Fuyuan Trading tempat Zheng Kun berada adalah pilar terakhir dari grup Huo. Sejak 1 tahun yang lalu, aku sudah diam-diam mengatur rencana agar Fuyuan Trading menjadi aset milikku. Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak mengerti soal manajemen perusahaan. Jika kamu menyerahkannya padaku, perusahaan ini hanya akan bangkrut. Bagaimana kalau kamu serahkan pada orang lain saja? Atau kamu sendiri saja yang mengelolanya? Tenang saja, tidak ada orang yang langsung bisa sejak lahir. Kalau kamu tidak bisa, aku bisa mengajarimu. Ayo pergi. Selamat siang, Presiden Lan. Huo Chengze, sedang apa kamu kesini? Wanita rendah. Tidak menyangka, kamu masih begitu takut padaku. Apa yang mau kamu lakukan? Cepat katakan. Langsin, kamu ingin bersama Su Qingran? Tapi kamu belum bercerai denganku. Tapi kamu sudah berani menempel pada pria lain. Aku benar-benar merasa malu demi kamu. Apapun yang aku lakukan bukan urusanmu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Berikan aku 80 miliar. Lalu aku akan memberimu surat cerai itu. Dan membiarkanmu hidup bahagia bersama orang itu. Jangan harap. Lagi pula, sekarang aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Aku tidak takut lagi pada apapun. Kalau kamu tidak mau memberikannya, lihat saja nanti. Su Qingran, apa yang ingin kamu lakukan? Biar aku beritahu sesuatu. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Jika salah satu pasangan di penjara, pihak lainnya berhak untuk mengajukan perceraian. Huo Chengze, kamu menghabisi Lan Zhengwen, menghabisi pegawai rumah duka, menyuap perawat agar tutup mulut, dan menculik Langsin. Semua hukuman ini digabungkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Memangnya kamu punya bukti? Jangan terburu-buru, semua bukti yang dibutuhkan akan aku dapatkan. Aku tidak akan bercerai. Akan kubuat perhitungan sampai kalian berdua tiada. Dasar pasangan tak tahu malu. Qingran. Akan kubiarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Cepat pergi dari sini. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Qingran, mau pergi kemana? Ada beberapa masalah yang harus kuselesaikan. Malam nanti, kita akan makan malam bersama. Dengan kondisi grup yang seperti sekarang, kita harus mencari cara
agar Lan Xin setuju memberikan 8 miliar dolar ini. Katakan saja, apa rencana kamu? Hanya dengan tiada semua masalah bisa selesai. Cheng Ze, aku keluar sebentar. Sudah lama tidak bertemu. Sialan, kenapa kamu masih berani menemuiku? Bukankah aku sedang butuh uang? Beri aku 50 juta dolar lagi. Atau aku akan membocorkan semua rahasia kita. Kamu sudah mengambil 1 miliar dolar itu sendirian, dan sekarang kamu masih meminta uang padaku? Kamu kan sudah tahu. Berjudi itu menghabiskan banyak uang. Jangan banyak bicara, cepat berikan. Baiklah, boleh saja meminta uang padaku. Tapi bantu aku lakukan satu hal lagi. Lang Xin, apapun yang kamu masak, aku menyukainya. Ya, tunggu sampai aku kembali. Ikut aku ke sini. Kamu tahu sendiri bagaimana situasi keluargaku. Kamu ingin uang kan? Aku bisa memberikannya. Habisi Sucingran untukku. Seorang kaya yang bangkrut pun masih lebih kaya dari kita. Jangan bercanda. Kamu tidak percaya? Baik, kalau begitu kita hancur bersama saja. Tak akan ada yang bisa selamat. Hei, bibi tua. Hanya perkara Sukingran kan? Aku akan membantumu. Ternyata semua rangkaian kasus ini memang ada hubungannya dengan kalian? Kamulah kaki tangan mereka kan? Wah, astaga. Baru saja dibicarakan. Kamu sudah mengantarkan nyawa. Sucingran, kamu boleh makan apa saja. Tapi jangan asal bicara. Bicarakan sisanya di kantor polisi. Kamu sudah gila. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu yang menyuruhnya untuk diam? Aku hanya melakukan apa yang kamu katakan. Siapa yang menyuruhmu menghabisinya di sini? Bagaimana kalau ada orang yang melihatnya? Kalau mau celaka jangan libatkan aku. Jangan sok jadi orang baik. Wah, ternyata dia masih bernapas. Siapa? Siapa di sana? Cukup. Melihat kondisinya, dia tidak akan bertahan lama. Cepat pergi. Uangnya akan aku kirimkan padamu. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di Jingbei. Kenapa panggilannya tidak dijawab? Sucingran sudah tiada. Sungguh sudah tiada? Begitu mudahnya? Hahaha, benar-benar langit memihakku, Huo Chengze. Dia mendengar percakapanku dengan Wang Qiang. Lalu Wang Qiang telah menghabisinya. Jadi Wang Qiang yang melakukannya? Lalu kenapa kamu panik? Jika Wang Qiang tertangkap, petugas rumah duka itu, dan perawat pembungkam itu, semua hal yang kita perintahkan kepadanya, bagaimana jika dia membocorkan semuanya? Sejak awal sampai akhir, kamulah yang berhubungan dengannya. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Sudahlah, aku hanya bercanda denganmu. Kamu sebaiknya tidur dengan nyenyak, anggap saja tidak ada hal apapun yang terjadi. Namun coba kamu pikirkan baik-baik. Jika seandainya urusan kita ini terbongkar, kamu harus menanggungnya demi aku. Dengan begitu aku punya kesempatan untuk mencarikan pengacara, dan bisa mengeluarkanmu dari sana. Huo Chengze, beraninya kamu bicara begitu? Apakah kamu masih punya hati nurani? Hahaha. Keluarga Huo kita ini, setidaknya di Jingbei masih punya kedudukan yang penting, bukan? Tidak seperti kamu, yang hidup sebatang kara. Siapa yang akan mempedulikanmu jika kamu masuk penjara? Pikirkanlah hal itu baik-baik. Hahaha. Qingran, kamu harus bertahan. Qingran, kumohon, bertahanlah. Qingran. Bagaimana keadaan Qingran? Dokter bilang jika hari ini dia tidak kunjung sadar, maka dia akan. Itu tidak mungkin, Qingran pasti bisa melewati ini. Anda selalu membenci Qingran. Lalu untuk siapa sandiwara peduli yang Anda tunjukkan ini? Sekarang, Grup Huo ini kalah di tangan Cheng Ze. Ini adalah rasa sakit di hatiku. Aku ingin meminta Qingran membantuku untuk membangkitkan grup Huo kembali. grup Huo sekarang milikku. Meskipun Qingran membantu, dia membantu diriku. Lan Xin, bisakah Anda memaafkan saya? Memaafkan? Anda mencuri aku dari orang tuaku? Anda tahu aku mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tapi tidak peduli, Anda bahkan membuat Zheng Wen tiada.
Apa hak Anda mengucapkan kata maaf itu? Zheng Wen tiada karena terjatuh dari gedung. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Huo kami. Aku tidak percaya satu kata pun yang Anda ucapkan. Enyahlah. Pergi. Bisakah kamu bangun? Xu Qingran tidak akan bisa bangun lagi. Kali ini, kamu tidak perlu khawatir. Benarkah? Apa aku mungkin membohongimu? Lang Xin sedang menangis di dalam sekarang. Qingran, kamu sudah bangun? Sayang, sudah lama kita tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Aku akan memanggil dokter. Lapor polisi dulu. Chen Ling, Wang Qiang. Xu Qingran sudah bangun. Kenapa? Kamu takut? Apa yang harus aku takuti? Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku takut aku akan kembali lagi ke sini. Xu Qingran, saat kamu sudah tiada nanti, tolong jangan pernah mencariku. Pahit. Obat memang pahit tapi berkhasiat. Kamu harus minum agar tubuhmu membaik. Jika aku sudah sembuh, maukah kamu menikah denganku? Tentu saja, aku mau. Ternyata orang yang menghabisi Qingran adalah Wang Qiang. Tapi sampai sekarang Wang Qiang masih belum tertangkap. Kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Huo Chengze. Dia pasti tahu di mana keberadaan Wang Qiang. Tidak. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Cheng Ze. Ini semua perbuatan Chen Ling, dia sudah mengakui semuanya. Huo Chengze dan Chen Ling bekerja sama melakukan kejahatan. Apa menurutmu dia bisa lepas tangan begitu saja? Aku tidak mungkin membiarkannya bebas tanpa dihukum. Aku akan melapor ke polisi. Lang Xin. Apa yang kakek lakukan? Lang Xin. Keluarga Huo hanya punya satu cucu laki-laki ini saja. Lihatlah karena kakek sudah merawatmu selama 26 tahun. Ampunilah dia sekali ini. Bagaimana? Masih berani bicara soal merawatku? Jika bukan karena kakek, apa kami sekeluarga akan terpisah dari orang tua? Jika bukan karena kakek, apakah Zheng Wen akan tiada? Jika bukan karena kakek, saat orang tuamu tiada, kau juga pasti sudah tiada. Bagaimana mungkin kau bisa hidup sampai sekarang? Benar-benar pintar memutarbalikkan fakta. Lang Xin, kakek katakan sekali lagi, masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan Cheng Ze. Jangan melakukan hal yang terlalu keterlaluan. Lang Xin akan terus mencari bukti. Diamlah sedikit. Baiklah, saya mengerti. Sembunyi kepalamu. Lang Xin, Chen Ling sudah menanggung semuanya untukku. Aku ingin tahu apalagi yang bisa kau perbuat padaku. Hati-hati, luka di bahumu. Qingran, kamu kenapa? Kamu benar-benar keras kepala sebelum melihat akibatnya. Begitukah? Bukankah aku pernah mengatakannya padamu bahwa aku tidak ingin melihatmu lagi? Tapi kamu bilang ingin menikahiku. Biar ku beritahu ya, bahwa aku, Xu Qingran, seumur hidup ini, hanya milik dia, Lang Xin. Qingran. Jika kamu terus mengganggu, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Lalu bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Aku berikan kamu waktu 1 hari untuk menyingkirkan Li Yue. Ayo pergi. Tentang foto itu, bagaimana solusinya? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Di hari ibuku tiada, aku sedang mabuk berat. Hanya di saat itulah, dia punya kesempatan untuk mengambil keuntungan saat aku lengah. Aku percaya padamu. Xu Qingran ingin menghabisiku, tapi kamu tidak sehebat itu. Ayah angkat, ada yang menindasku. Ayah angkat, Siapa yang berani menindas? Putri angkat dari Zhao Changlin? Lan Xin. Lan Xin. Lan Xin yang mana? Ternyata dia adalah grup Huo, istri dari Huo Chengze. Dia sekarang dengan tidak tahu malunya merebut priaku, Xu Qingran. Ayah angkat, kamu harus membelaku. Baiklah. Merindukan keluarga Zhao?
Kamu menebaknya lagi. Aku kenal Zhao Changlin. Aku bisa mengatur agar kalian bertemu, sekaligus menguji bagaimana sikapnya terhadapmu. Dulu dia memang tidak menyukaiku dan Zheng Wen. Sepertinya sekarang pun juga tidak. Sudahlah, Kenapa masih terlihat banyak pikiran? kakek datang saat kamu sedang tidak sadarkan diri. Apa dia ingin melihat apakah aku sudah tiada? Dia sudah kecewa pada Huo Chengze. Dia ingin setelah kamu sadar, kamu membantunya membangkitkan keluarga Huo kembali. Benar-benar angan-angan yang berani? Lupakan saja. Anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. Aku akan menelepon Zhao Changlin sekarang. Apa yang menjadi milikmu tidak akan bisa direbut siapapun. Ayah angkat, wanita itu adalah Lan Xin. Qingran. Putri angkatku, Zhao Changlin, menikah denganmu, tidak akan merendahkan harga dirimu, kan? Aku sudah punya tunangan. Dia bahkan belum bercerai. Xiao Yue. Tuan Su, ada urusan apa mencariku? Lang Xin adalah putri dari kakak Anda, Zhao Changgen, yang terasingkan di luar sana. Aku rasa sudah waktunya mencari waktu yang tepat agar dia bisa kembali ke silsilah keluarganya. Bisa saja, tapi dia harus menerima ujian. Jika tidak, masuk ke dalam keluarga Zhao, hanya akan membuatnya tamat. Ujian apa itu? Grup sedang menegosiasikan kerjasama dengan Angel Investment. Jika kamu bisa mendapatkan suntikan modal sebesar $1 miliar dari Angel Investment, posisimu di keluarga Zhao tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Dana Angel? Benar, itu adalah dana Angel yang dulu pernah kau hancurkan, lalu dibangun kembali oleh ayah angkat. Jika Anda tidak ingin Lang Xin kembali ke keluarga ini, ya sudah. Mengapa harus dipersulit dengan segala cara? Lang Xin, mari kita pergi. Aku menerimanya. Kamu hanya punya waktu 3 hari. Lang Xin, jangan pedulikan mereka. Qingran, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak benar-benar tahu penyebab ayahku tiada. Apakah kecelakaan mobil itu benar-benar murni kecelakaan? Oleh karena itu, aku harus bisa melewati ujiannya, masuk ke keluarga Zhao, dan menemukan kebenarannya. Aku akan membantumu. Jika kamu tidak bisa mengambil alih grup itu untukku, bagaimana mungkin aku punya muka untuk menemui para leluhur keluarga Huo? Bukankah aku sedang mencari caranya, Kek? Angel Fund yang ada di Jingbei memiliki sebuah proyek investasi dan sedang mencari mitra. Modalnya sebesar $1 miliar. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan undangan jamuannya. Kamu pergi ke sana dan harus memenangkannya untukku. Kakek tenang saja. Kalau urusan menjalin hubungan, aku jagonya. Hahaha, dengar-dengar Nonali sangat mengerti soal anggur merah ya. Lafite dengan tahun ini benar-benar sangat langka dan berharga. Dengan siapa saya bicara? Saya direktur grup Huo, Huo Chengze. Grup Huo sekarang sudah berganti nama menjadi keluarga Lan, kan? Karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda bagi keluarga Huo kami agar kami bisa bangkit kembali. Saya yakin kerjasama kita pasti akan sangat menyenangkan. Kamu masih berani datang ke sini? Apa kamu tidak takut aku akan melepaskan anjing untuk menyerangmu? Presiden Lee, bahkan anjing pun tidak sudi menyentuhnya. Wanita hina semacam ini benar-benar penghinaan bagi seekor anjing. Melakukan kriminal, menyakiti istri, hingga berselingkuh. Semua itu adalah hal-hal yang pernah Anda lakukan. Huo Chengze. Nona Lee, bekerja sama dengan orang seperti ini, apakah Anda merasa tenang? Hei, sialan, jangan asal memfitnahku ya. Presiden Lee, dia hanya membual dan bicara sembarangan. Jangan percaya padanya. Aku bisa saja bekerja sama denganmu, asalkan kamu menyerahkan Shukingran kepadaku. Dulu mungkin aku akan mengalah, tapi sekarang aku tidak akan melakukannya lagi. Lelakiku akan aku jaga dengan erat di tanganku. Lalu untuk apa lagi kamu datang ke sini? Presiden Lee, lalu bagaimana dengan kerjasama kita? Sedang apa kamu di sini? Membantumu? Presiden Huo, silakan bersiap untuk menandatangani kontrak. Baik. Lan Xin, dasar wanita sampah. Jika aku tidak bisa menghabisimu, namaku bukan Li Yue. Kakek, aku sudah mendapatkan investasi dari Angel Fund. Aku berhasil merebutnya dari tangan Lan Xin. Benarkah? Apa mungkin aku berbohong? Kontraknya bahkan sudah dikirim. Aduh, Huo Chengze. Grup keluarga Huo kita ini akan sangat bergantung padamu untuk bangkit kembali. Hahaha. Bicaralah. Presiden Huo, pihak Angel Fund mengembalikan kontraknya.
Apa? Lalu Angel Fund berencana berinvestasi kepada siapa? Mereka secara khusus menyebutkan ingin bekerja sama dengan Lanshin. Aduh, Huo Chengze. Seharusnya dari awal aku tidak memilihmu untuk menjadi penerus grup. kakek, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Langshin. Pasti Langshin telah menggunakan cara yang curang. Anda harus memberiku waktu untuk menyelidikinya. Aku hanya akan memberimu waktu 1 hari. Jika dalam waktu 1 hari kamu tidak bisa mendapatkan investasi itu kembali, maka kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Presiden Lee, bukankah katamu mereka akan berinvestasi di grup Huo kita? Lanshin melewati diriku dan mendapatkan dukungan dari ketua dana, Zhao Changyun. Zhao Changyun? Dia adalah adik dari ayah angkatku yang selalu bertentangan dengan ayah angkatku. Kalau begitu, bukankah aku sudah tidak punya peluang lagi? Besok pagi jam 10, mereka akan menandatangani kontrak. Zhao Changyun paling benci dengan orang yang tidak tepat waktu. Jika Lanshin tidak datang, Aku mengerti, Presiden Lee. Jauhkan tangan kotormu dariku. Jangan marah dulu. Aku datang hari ini untuk minta maaf kepadamu. Tidak perlu. Aku sedang sibuk. Pergi sana. Huo Chengze, Hei, kenapa tidak melihat sucingrannya? Apa kalian tidak tinggal bersama? Aha. Apa dia sudah bosan mempermainkanmu? Apa dia punya wanita lain di luar sana? kamu pikir semua orang itu sampah sepertimu? Aku ini laki-laki. Laki-laki paling mengerti laki-laki. Wanita itu, begitu sudah didapatkan, akan dianggap seperti sampah. Dilihat sekalipun rasanya jijik. Apa kamu tahu kalau hari ini aku akan tanda tangan kontrak dengan ketua Zhao dari Angel Fund? Kenapa? Ingin menghalangiku? Karena kamu sudah bilang begitu, maka aku tidak akan menyangkalnya. Aku memang akan menghalangimu. Akan kubuat kamu kesal setengah mati. Lepaskan aku. Lepaskan. Sekuat apapun tenaga seorang wanita, pada akhirnya tetap tidak bisa menang melawan laki-laki. Langshin, jangan harap kamu bisa tanda tangan kontrak hari ini. Aku ingin menemui ketua Zhao. ketua Zhao sudah pergi. Dia memintaku untuk memperingatimu. Orang terakhir yang berani membuang-buang waktunya masih berada di daftar hitamnya sekarang. Aku bisa menjelaskannya. Penjelasan? Tunggu sampai kamu punya kemampuan untuk menemuinya, baru kamu boleh memberikan penjelasan. Hei, Bagaimana? Apa penandatanganan kontraknya tidak lancar? aku terlambat 5 menit dan tidak bisa bertemu dengan ketua Zhao. Kamu pulanglah dulu dan tunggu kabarku. Qingran, apakah kamu datang untuk menemuiku? Aku datang mencari ketua Zhao. Apa kamu datang mewakili Langshin? Benar. Ketua Zhao paling tidak suka orang yang tidak tepat waktu. Dia tidak mungkin membuat pengecualian untuk Langshin. Dia memang tidak akan membuat pengecualian untuk Langshin, tapi dia akan melakukannya untuk Su Qingran. Qingran, bagaimana cara kamu melakukannya? Kamu ingin tahu? Beritahu aku. Aku sudah memberikan grup Guangde kepadanya. Grup Guangde? Tapi itu hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Kenapa kamu berikan begitu saja pada orang lain? Itu semua hanya benda mati saja. Lagi pula, bukankah masih ada grup Huo milikmu? Oh, bukan. Sekarang seharusnya dipanggil Run Group. Sudahlah, kamu tenang saja. Percayalah pada kemampuan suamimu ini. Sangat cepat. Aku akan segera menciptakan kembali sebuah grup Guangde. Su Qingran, apa aku masih ada di matamu? Benar-benar tidak ada. Aku beritahu kamu, jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau kamu akan menanggung akibatnya. Ayo pergi. Halo, Presiden Huo. Selama kamu bisa memisahkan Lanshin dan Su Qingran, aku akan memberimu suntikan modal $1 miliar. Tidak masalah. Tapi kamu harus beri aku dana operasional dulu. Kakek, investasi dana dari Angel Fund sudah aku dapatkan kembali. Hanya $10 juta? Kamu berani membawa itu kembali kepadaku? Aduh. Seharusnya dulu aku menyerahkan grup kita kepada Qingran. Mari kita lakukan secara perlahan. Secara perlahan? Tubuhku sudah diambang kematian dan kamu meminta aku melakukannya perlahan? Qingran, Katakan saja langsung apa maumu. bagaimanapun juga, di dalam tubuhmu mengalir darah keluarga Huo. Kembalilah, bantu aku membangkitkan kembali grup Huo. Jangan bermimpi. Hei,
King Ran, dulu ibumu tiada bukan karena mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung. Apa katamu? Kembalilah bantu aku membangkitkan grup Huo. Maka aku akan memberitahumu kebenarannya. Bukan begitu kan, kakek? Anda serius? Tentu saja. Jika aku menyerahkannya padamu lagi, apa kamu sanggup? Siapa? Wang Qiang? Apa yang ingin Anda lakukan? Jika aku sampai tertangkap, aku pasti akan menyeretmu juga. Kaulah dalang sebenarnya di balik kasus Lan Xin. Tapi, Chen Ling sudah menanggung semuanya untukku. Jangan coba-coba menipuku. Chen Ling pernah menemuiku secara pribadi. Apa yang kalian berdua bicarakan, sudah aku rekam semuanya. Ingin mendengarnya? Kau menjebakku? Begitulah. 50 juta dolar, dan aku akan menghancurkan rekaman ini, atau kita hancur bersama. Jika Wang Qiang menghabisi Lan Xin, lalu tertangkap. Bukankah itu seperti sekali merengku dayung? 2 pulau terlampaui. Ditambah lagi dengan investasi dari Angel Fund. Sekali dayung, 3 pulau terlampaui. Haha. Mana uangnya? Grup Huo sudah berganti marga menjadi Lan. Sekarang semua uangnya ada pada Lan Xin. Tidak ada gunanya kau memintanya padaku. Bicara yang jelas. Bicara lebih jelas lagi, agar kau bisa merekam percakapan telepon kita untuk mengancamku lagi. Wang Qiang, semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Mengenai apa yang harus dilakukan, kau putuskan saja sendiri. Baru 5 juta dolar. Sepertinya Huo Chengze ingin aku menghabisi Lan Xin. Baru dia akan memberikan sisanya. Baiklah. Lakukan satu kali lagi. Suka? Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih cantik darimu. Lan Xin, tunggu aku sebentar di sini. Ada apa? Ada hal yang harus aku sampaikan kepada mereka. Ada apa sebenarnya? Aku ingin memberimu sebuah kejutan. Tunggu aku di sini, ya. Lan Xin. Lan Xin. Ambulans. Ambulans. Brengsek. Jangan bergerak. Koper itu sudah aku bawa pergi. Kamulah penjahat yang menghabisi Lan Xin. Huo Chengze, kamu menjebakku, keparat. Aku memang menjebakmu. Kenapa memangnya? Hahaha, dasar kamu pelaku kriminal. Kalaupun aku tiada, aku akan membawamu serta. Tutup mulutmu. Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan Lan Xin? Wang Qiang menghabisi Lan Xin di jalanan, dan dia sudah dibawa oleh polisi. Si pengacau Wang Qiang itu. Akhirnya tertangkap juga. Pergi. King Ran, Lan Xin ini bagaimanapun. Pergi. Sudahlah kakek. Dia tidak tahu terima kasih. Tidak perlu membuang waktu di sini. Ayo kita pergi. Chengze. Iya? Kamu tidak terlibat dalam masalah ini kan? Mana mungkin aku terlibat? Kakek. Kakek. Kakek, selamatkan aku. Saya baru kembali dari kantor polisi. Ada salinan rekaman Wang Qiang bahwa yang memberi perintah untuk menghabisi Lan Xin adalah Huo Chengze. Bahwa yang memberi perintah untuk menghabisi Lan Xin adalah Huo Chengze. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Su, untungnya Anda membawanya tepat waktu. Ditambah lagi tindakan pertolongan pertamanya dilakukan dengan sangat baik, sehingga nyawanya berhasil diselamatkan. Terima kasih banyak. Lan Xin, kamu sudah bangun? Bisida, bagaimana perasaanmu? Kamu sudah berapa hari tidak mandi sih? Syukurlah kamu sudah siuman. Jangan menangis ya. Aku akan merasa sedih melihatnya. Tidak menangis, aku tidak menangis. Tahu siapa pelakunya? Wang Qiang, Huo Chengze.
Tenang saja, mereka sudah ditangkap. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Saat kejadian itu, aku benar-benar mengira tidak akan bisa melihatmu lagi. Aku sungguh sangat ketakutan. Semuanya sudah baik-baik saja. Kamu harus cepat sembuh. Begitu kamu pulih nanti, kita bisa segera melangsungkan pernikahan kita. Qingran, Langxin, tolong bantu selamatkan Cheng Ze. Silakan pergi. Langxin perlu istirahat. Qingran, pikirkanlah fakta bahwa kamu dan Cheng Ze adalah keturunan dari keluarga Huo yang sama. Selamatkanlah dia. Dia tidak boleh dipenjara. Marga saya Su. Qingran, saya tahu kamu sangat membenci saya. Tapi Cheng Ze bagaimanapun adalah adikmu. Kamu tidak boleh membiarkannya celaka. Huo Chengze sudah melakukan kejahatan yang sangat berat. Sekarang buktinya sudah jelas. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Langxin bisa. Selama Langxin tidak menuduhnya, dia akan baik-baik saja. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Langxin, kakek memohon padamu, kamu tidak boleh setega itu. Cheng Ze menghasut orang untuk menghabisi orang lain. Kemampuan apa yang aku punya untuk menolongnya? Langxin, 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 Langxin. Kakek mohon padamu, astaga Langxin. Langxin, Qingran, aku memohon kepadamu. Lalu siapa yang akan merawatku hingga akhir hayat nanti? Baiklah, kalau begitu aku tanya padamu, bagaimana ibuku bisa tiada? Kalau begitu aku pergi dulu, apa boleh aku datang lagi di lain hari? Sebenarnya bagaimana ibuku bisa tiada? Apa yang sedang kamu hindari? Anggap saja hari ini aku tidak pernah datang ke sini. Biar ku beritahu padamu, jika kamu berani mempermainkan penyebab kepergian ibuku, aku akan membuatmu menderita dan membusuk tanpa ada yang mempedulikanmu. Ayah angkat, Xiao Yue, kamu datang. aku datang untuk memberi peringatan pada ayah angkat. Ada apa? Langxin itu adalah anak yatim dari kakak Anda, Zhao Changyun. Dia juga sedang tidak akur dengan Anda. Seandainya Langxin itu mengatakan sesuatu kepada Zhao Changyun, dan mereka berdua bekerja sama untuk melawan Anda, keadaannya akan menjadi sangat sulit. Katakan saja langsung apa maumu. Jangan biarkan dia masuk ke Zhao Group. Lebih baik lagi, lenyapkan saja dia. Ini masalah yang sangat besar. Biarkan aku memikirkannya sebentar. Aduh ayah angkat, Langxin itu hanyalah pembawa sial. Lihatlah dia, sudah membuat keluarga Huo hancur seperti apa. Apalagi yang perlu dipertimbangkan. Pelan-pelan, hati-hati. Aku tidak apa-apa. Tidak perlu sewaspada ini. Apa aku berlebihan? Ayo, pelan-pelan, hati-hati. Aku benar-benar tidak apa-apa. Jangan perlakukan aku seperti boneka kaca, ya. Ayo ini, cepat minum airnya, jangan sampai kehausan. Baiklah. Presiden Zhao? Presiden Shu. Hei, di mana Langxin? Dia baru saja kembali dan sedang istirahat. Ada masalah apa? Kalau begitu tunggu dia selesai istirahat saja. Ayah angkat, wanita seperti Langxin itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Semakin Anda ragu, akhirnya akan semakin buruk. Keluarga Huo adalah pelajaran pahit bagi kita. Ayah angkat. Siapa itu? Bukan apa-apa. Berikan padaku. Kamu harus istirahat. Tidak apa-apa, berikan saja padaku. Halo. Langxin, keluarga telah mengambil keputusan untuk tidak memasukkan namamu ke dalam silsilah keluarga sementara ini. Kenapa? Ada apa? Awalnya sudah sepakat kalau aku bisa mendapatkan investasi 10 miliar dolar, aku boleh masuk ke dalam silsilah keluarga Zhao. Tapi sekarang mereka malah melarangku masuk. Sesuatu yang tidak wajar pasti ada penyebabnya. Tidak apa-apa, kamu istirahatlah dulu. Kita bicarakan lagi besok. Ada apa? Kamu masih tidak bisa berhenti memikirkannya? Ya, tapi aku tidak bisa menemukan alasannya. Seandainya? Aku hanya bilang seandainya ya. Kepergian ayahmu memang benar ada hubungannya dengan Zhao Changlin. Apa yang kamu ketahui? Aku hanya tahu tentang konflik internal 3 bersaudara, keluarga Zhao. Aku benar-benar tidak akan mengampuni siapapun. Ini juga baru sekadar dugaanku. Kalau kamu ingin menyelidikinya setelah kamu pulih nanti, aku akan menemanimu. Tapi Langxin, kamu harus ingat, aku akan selalu menjadi orang terdekatmu. Cheng Ze, Kakek, selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. apa kamu pikir aku tidak pernah mencoba mencari jalan keluarnya? Kakek, Cheng Ze, ceritakanlah semuanya dengan jujur, dan berusahalah agar mendapatkan keringanan hukuman. kakek. Sudah sampai di tahap ini, bisakah Anda memberitahuku?
Penyebab sebenarnya dari kematian Ibu Su Qingran. Wanita itu meninggal dunia karena perbuatan putranya sendiri. Putranya. Bukankah dia adalah Su Qingran? Saat Qingran masih kecil, dia menderita autisme. Suatu hari, entah bagaimana ceritanya, dia memanjat ke atas atap, lalu melompat ke bawah. Ibunya berhasil menangkapnya, tetapi kepala ibunya terbentur batu bata. Apakah Su Qingran tidak mengetahuinya? Masa lalu itu terlalu kejam. Sepertinya dia memaksa dirinya sendiri untuk melupakan masa lalu. Lalu dia melemparkan semua tuduhan ini kepada orang lain. Tidak bisa. Kabar yang mengejutkan ini? Aku harus mencari cara agar Su Qingran mengetahuinya. Kepada siapa aku harus mengatakannya? Bos Ding. Siapa ini? Aku Ding Hu. Ada perlu apa? Aku tahu penyebab kepergian ibumu. Carilah waktu yang tepat, nanti akan aku beritahukan padamu secara langsung. Siapa yang menelepon? Hanya penipu, lupakan saja. Mengapa kamu bangun? Cepat berbaring dan istirahatlah kembali. Aduh, aku bisa jatuh sakit kalau terus berbaring. Qingran, aku ingin jalan-jalan keluar. Baiklah, pas sekali. Ayo kita pergi makan. Kamu ingin makan apa? Enaknya makan apa ya? Segera dapat momongan. Apa? Atau kebahagiaan ganda? Su Qingran, apa yang sedang kamu pikirkan sih? Ingin menikah? Ingin membangun keluarga bersamamu? Ingin memiliki anak denganmu? Dia akan memanggilmu mama dan memanggilku papa. Bagaimana kalau aku tidak ingin punya anak? Kalau begitu kita bisa adopsi. Benarkah? Asalkan kamu ada di sisiku, hal lain tidak ada artinya. Qingran. Apa yang ingin Anda lakukan? Qingran, ini adalah uang tabunganku. Ambillah ini. Aku tidak butuh. Simpan saja untuk masa tuamu. Qingran, aku tahu kamu sangat membenciku. Tapi aku hanya bisa mengatakan padamu, kepergian ibumu itu tidak ada hubungannya denganku. Kenapa Anda membicarakan hal ini? Aku sungguh tidak berbohong padamu. Apakah Anda berbohong padaku atau tidak? Anda tahu sangat jelas dalam hati. Jangan pernah berharap lagi padaku, aku tidak ingin punya hubungan apapun dengan Anda.